warga ASEAN punya sejarah yang cukup problematik. Tapi sebuah sejarah tidak untuk dikulik-kulik untuk pertengkaran baru. Nalar manusia sebagaimana bahasa juga menjadi pengantar. Nalar manusia karena bahasa pada dasarnya berasal dari kata logos, di mana logos juga adalah kata dasar dari logika. Dan pengajaran bahasa tolong sekarang mulai lebih tekun pada bicara logika, bukan tata bahasa. Agar dosen-dosen kalau nyoret jangan nyoret tipu, tapi nyoret nalar. Kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini. Tadi kita sudah bahas tentang sastra, kemudian kita juga sedikit mengenal lebih tentang apa itu Gaksa ya Kang ya. Dan tadi ya terakhir ada tentang pelaksanaan workshop pantun nih ya, yang juga diafiliasi oleh Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Cilegon. Ya semoga harapannya ya Kang ya, ini juga bisa berkelanjutan, nggak hanya sekali ya Kang ya. Nah Kang, masih membahas tentang Gaksa, sebenarnya gimana sih gitu cara kita nih orang-orang yang biasa lah gitu ya bisa gabung ke Gaksa tuh kayak gimana? Ini pertanyaan yang selalu hadir dan selalu saya jawab dengan jawaban yang membingungkan. Kenapa tuh Kang? Karena konsep Gaksa pada dasarnya kita tahu itu memang tidak ada open recruitment. Oh. Tetapi kita melihat potensi di lingkungan dan kemudian mengambil orang-orang yang kira-kira punya kemauan. Kalau kemampuan bisa dilatih. Kan tadi saya katakan Gaksa itu ada wilayah ASEAN, kemudian di negara masing-masing itu bebas ya masing-masing. Nah di Cilegon itu namanya Gaksa wilayah Banten gitu ya. Itu ada Ega Prayoga. Dia yang menjadi presiden Gaksa wilayah Banten dan dialah yang membuat upaya perekrutan. Dan lagi-lagi bukan rekrutmen seperti open recruitment begitu. Lagi-lagi. Tetapi membiarkan siapapun untuk datang ke Gaksa dan memperlihatkan mereka mau sungguh-sungguh atau tidak. Lihat komitmennya Ya, ternyata. karena di dalam Gaksa itu ada pikiran begini, jika ada manusia sedang berkumpul, manusia berkumpul itu harus mendapatkan faedah dari perkumpulannya. Kami tidak memandang manusia sebagai massa, kami memandang manusia sebagai pribadi yang harus dioptimalkan kemampuannya. Tetapi apakah Gaksa tertutup? Tidak. Gaksa itu sangat terbuka bagi siapapun mau main, mau belajar, mau ngobrol doang. Yang penting kita belajar bersama-sama menjadi manusia melalui literasi, melalui seni, melalui kebudayaan. Bukan labeling yang penting. Iya, kalau semisal untuk opreknya gitu ya, secara jelasnya memang nggak ada ya Kang ya. Nggak ada. Tapi sebenarnya bukan perihal Anda menjadi anggota Gaksa atau tidak ya Kang ya. Itu pada akhirnya kayak kita kembali lagi bahwa kita belajar. Yes. Ya. Semua bisa datang. Nah, semua bisa datang dan tadi Gaksa tidak tertutup ya Kang ya. Jadi siapapun nih teman-teman yang memang minat di sastra boleh. Kami punya 3 sistem. Sistem pertama adalah kekomunitasan. Sistem kedua adalah usaha yaitu CV. Kita kan punya CV. Sistem ketiga adalah yayasan. Kita punya yayasan. Gitu. Ada 3 item ini yang ketiganya punya watak sendiri. Kalau di yayasan ya saklek. CV ya saklek. Nah benar-benar. Jadi memang sebenarnya ya Gaksa punya arah yang sudah jelas juga ya Kang ya. Nah tadi kita bahas Gaksa, kita beralih lagi ke pantun. Sebenarnya nih Kang ya, kalau misal kita melihat karya sastra yang memang ada nih Kang ya, sebenarnya apa keunggulan dari sastra yang lain dan juga pantun? Kalau mengatakan mana keunggulannya agak repot ya. Iya. Karena harus dibuat perbandingan ya. Tetapi kalau kita lihat dari penggunaan secara praktis deh. Kita ambil batasannya ya. Pantun lebih praktis untuk digunakan karena dia bisa digunakan untuk keperluan apapun dengan jumlah kata yang hanya 8 sampai 12 dengan kemampuan pantun membentuk rima tengah dan rima akhir itu memudahkan menyampaikan pesan secara persuasif. Misal mudah memberi ajaran secara singkat tapi melekat. Mudah juga pantun digunakan sebagai ruang untuk media untuk membuat lirik, bisa juga untuk jadi quote. Pantun itu sangat fleksibel, makanya kan banyak juga lirik yang dari pantun ya. Sepohon kayu daunnya rimbun. Dan ketika
ketika dihafal, lagu itu mudah diingat. Betul. Kenapa? Karena dia berbunyi sejak dalam kata. Kata yang berbunyi itu mudah disimpan dalam kepala dibandingkan kata yang tiada bunyinya. Maka sebab itulah Al-Quran mudah dihafal, karena dia mengandung sajaran. Ada persajakan di dalam Al-Quran. Pantun sudahlah pendek, berbunyi, mudah diingat, bisa menjadi pendekatan persuasif, bisa menjadi media ajar, bisa menjadi metode pembelajaran. Misalkan matematika, coba dibuat pantun matematikanya. Biologi, coba dibuat, jangan hanya fokus pada soal nasihat, bukan. Coba secara teknis deh. Jadi pantun secara teknis lebih praktis digunakan publik untuk banyak sekali keperluan. Berbeda dengan puisi yang memang mengandung unsur-unsur metaforis yang luar biasa, pantun mengandung unsur-unsur alam yang citraannya visual, selain bunyi tadi. Berbeda dengan esai yang kadang-kadang ada yang argumentatif, ada yang persuasif juga tahu sendiri bentukannya, ada yang naratif juga bentuk ceritanya panjang, orang butuh nafas panjang untuk dapat membaca itu. Pantun sekali dengar orang langsung oke. Walaupun kadang saya agak terganggu dengan kata cakep gitu ya. Karena identik biasanya, cakep. Karena pembacaan pantun tidak harus selalu dengan bisa dinyanyikan, bisa di macam-macam kan, dan itu secara praktis membantu publik menjadikan pantun sebagai medium untuk banyak keperluan, termasuk politisi kemarin kan rame-rame banyak bikin pantun dan bagus-bagus gitu. Ya bagus-bagus aja ya Kang. Nah tadi memang kalau balik lagi ya, sastra itu kalau dibilang apa keunggulan pantun dengan sastra lainnya itu tergantung dengan perspektifnya masing-masing ya Kang. Cuman tadi kalau misalnya yang saya tangkap dari secara praktis ya, pantun ini lebih praktis dibanding dengan sastra-sastra lainnya. Nah Kang, melihat keadaan saat ini nih, adakah hal yang sepertinya menjadi kekhawatiran ataupun ancaman dalam dunia sastra? Ancamannya adalah ketidaksadaran tentang pentingnya sastra dalam pikiran manusia. Jika orang terbiasa membaca kalimat secara sintaksis bermasalah, itu berpengaruh terhadap nalar. Persoalannya adalah orang berpikir sastra dalam perspektif yang nyastra. Itu sastra nyastra, udah lepas dari dunia kita, nggak ada urusan. Padahal sastra harusnya menjadi pengantar nalar manusia, sebagaimana bahasa juga menjadi pengantar nalar manusia, karena bahasa pada dasarnya berasal dari kata logos, di mana logos juga adalah kata dasar dari logika. Dan pengajaran bahasa tolong sekarang mulai lebih tekun pada bicara logika, bukan tata bahasa. Agar dosen-dosen kalau nyoret jangan nyoret tipu, tapi nyoret nalar. Kerusakan bangsa itu dimulai dari rusaknya literasi. Nah, ketidakpahaman tentang sastra, bab ilmunya, itu akan mengantarkan kita pada keterjerumusan euforia karya sastra belaka, bestseller dan sebagainya yang juga tidak bisa diuji. Sastra harus turun ke masyarakat, harus mau melebur dalam dunia anak-anak, harus mengenal dunia orang tua, menemui ibu-ibu yang baru melahirkan yang mengalami baby blues, menemui anak-anak yang berlari dari rumah karena terluka. Sastra bukan hanya tentang indah, tapi sastra tentang kehidupan. Sayangnya, sastra dimasukkan dalam sebuah etalase seperti mumi Firaun. Lalu kita akan mengenang-enangnya sebagai sesuatu yang sangat berharga karena dia sangat arkaik. Di situ ya, bagiku ancamannya di situ. Bahwa orang terhadap sastra, banyak sastrawan bilang, oh orang tidak terlalu peduli sama sastra masyarakat. Aku kan selalu bilang gini, bagaimana masyarakat bisa peduli dengan sastra, sementara sastrawan pun tidak peduli dengan masyarakatnya. Dia ada di Menara Gading. Jadi jangan salahkanlah masyarakat. Nah sekarang sastrawan, janganlah bertarung dengan sastrawan, berdebat klaim siapa hebat, siapa tidak. Ini bukan tentang itu. Bukan tentang hebat ya Kang ya. Jadi itu saja kekhawatiran-kekhawatiranku belakangan ini. Tapi secara optimistik, aku yakin pelan-pelan kita akan beranjak pada pribadi yang literer, pribadi yang paham bahwa sastra itu seperti apa. Cuma tantangannya adalah kita harus turun ke jalan raya.
Betul, mendengarkan kenyataan. Jadi saling berkaitan. Sastrawan dengan masyarakat, masyarakat juga dengan sastrawan ya Kang ya. Jangan kayak orang suami istri gugat cerai gitu kan. Ini gugat cerai, ini gugat cerai, ini salah itu salah, bukan begitu kan? Baik. Nah Kang, nggak kerasa nih Kang, udah 3 segmen ternyata kita bisa nambah 10 segmen nggak ya? Nambah 10 segmen kita bisa judul yang lain. Nah, untuk di akhir nih Kang, boleh kasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV ini terkait dengan tema kita pada hari ini, serumpun berpantun di tanah ASEAN. Silakan Kang. Serumpun berpantun di tanah ASEAN adalah gambaran bahwa wilayah ASEAN adalah wilayah terdamai di muka bumi, dan ini harus terus dijaga. Kita sebagai warga ASEAN punya sejarah yang cukup problematik, tapi sebuah sejarah tidak untuk dikulik-kulik untuk pertengkaran baru. Sebuah sejarah harusnya kita jadikan pelajaran untuk melihat masa depan bersama. Budaya di Asia Tenggara bagaimanapun saling berikatan sebagai manusia. Kita adalah pribadi yang harus saling menjaga, karena tidak ada yang lebih mahal daripada hidup yang bersama-sama dalam kedamaian. Kedamaian akan sangat berasa harganya ketika kita sudah terjebak dalam peperangan. Wah, mantap sekali nih closing statementnya dari Kang Rais tentang tema kita pada hari ini. Wah Kang, kalau tadi Kang Rais kasih pantun, saya juga mau kasih pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kayaknya itu udah pantun yang familiar ya Kang. Iya, pantun yang familiar banget. Kang, terima kasih banget nih sama-sama, udah datang ke Sultan TV. Kita berbincang-bincang dengan pemirsa di Bincang hari ini. Tentunya ada banyak sekali ilmu yang kita dapat, dan semoga nanti berkenan ya kan kalau misalnya nanti ada ngobrol-ngobrol lagi, Insya kita datang lagi ya. Semoga lagi di Serang. Betul lah, alhamdulillahnya ya, ini lagi kosong gitu ya. Nah, baik pemirsa setia Sultan TV, demikian pembicaraan kita pada hari ini dengan Kang Rais selaku sastrawan dan juga wakil presiden dari Gaksa ASEAN. Saya, Rodlo Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.